Halo guys, selamat ketemu pada blog APT Harisman. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan mengenai penyakit sariawan. Penyakit sariawan banyak diderita oleh masyarakat. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya cukup mengganggu. Kenapa cukup mengganggu? Ya, karena penyakit ini berada di mulut. Justru itu akan mengganggu pola makan, akan mengganggu ketika minum. Justru itu sangat perlu diobati. Walaupun ada teori mengatakan bahwa penyakit sariawan itu akan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, benarkah itu? Nah, sebelum kita bahas secara dalam, jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, guys, mari kita lihat. Apa itu penyakit sariawan? Penyakit sariawan adalah luka atau ada lesi di mulut dengan rasa yang cukup nyeri, kemudian disebut lesi itu dengan stomatitis. Di mana saja ada sariawan itu, bisa di bawah lidah, bisa di gusi, bisa di pipi, bisa juga di bibir bagian dalam. Sariawan itu ada dua jenis loh, guys. Yang pertama adalah kanker sores. Sariawan ini adalah sariawan jenis yang paling umum. Dikatakan bisa sembuh 1 sampai 2 minggu. Namun untuk kejadian yang cukup mayor bisa sembuh 6 minggu. Cukup lama nggak guys? Iya dong, cukup lama. Cukup lama menderita terganggu makan. Penyakit ini disebabkan oleh apa? Disebabkan defisiensi nutrisi. Bisa vitamin C, bisa vitamin B, bisa juga asam folat. Nah, bila terjadi oversensitivitas terhadap makanan, maka sariawan juga bisa timbul akibat luka karena digigit. Jenis stomatitis kanker sores ini tidak menular. Namun ada yang kedua disebut stomatitis cord sores. Ini adalah jenis stomatitis yang tidak umum. Biasanya disebabkan oleh virus herpes tipe 1. Berada di luar mulut, kemudian di dagu, kemudian bisa di bawah hidung dan di luar bibir. Tapi ini stomatitis yang tidak umum. Kita akan bicara mengenai stomatitis yang umum, yaitu disebut dengan stomatitis kanker sores. Stomatitis kanker sores yang terbanyak, namun mengganggu kah, guys? Iya, penyakit ini dapat menyebabkan sulit menelan makanan. Kemudian perih pada bibir, kemudian bibir kelihatannya kering dan pecah-pecah. Ada luka yang dilapisi lapisan putih bagian atas
Nah, ini yang cukup menimbulkan nyeri, yang kadang-kadang menimbulkan peradangan di sekitar keliling stomatitisnya. Bagaimana cara pengobatan sariawan itu sebenarnya? Ya, pengobatan sariawan bisa menggunakan pertama dengan obat kumur yang sederhana di rumah tangga, bisa dibuat dari air kumur dari garam, kemudian dikumur-kumur. Yang kedua, bisa menggunakan obat kumur yang sudah diproduksi oleh pabrik, seperti obat kumur seperti ini bisa digunakan, baik itu Gargarisma. Kemudian obat kumur seperti itu tidak boleh ditelan, hanya untuk dikumur dan dibuang. Kemudian bisa menggunakan yang ketiga, obat jenis salep. Salep bukan untuk obat luar, tapi salep oral, disebut dengan oral gel. Itu dioleskan pada stoma titisnya. Kemudian nanti akan terasa agak perih sedikit, namun hanya untuk beberapa kali saja perihnya dan lebih cepat sembuh. Yang keempat bisa dengan menggunakan obat tetes. Obat tetes drop yang mengandung anti jamur. Sama dengan obat salep tadi, biasanya mengandung anti jamur. Obat tetes drop biasanya diperuntukkan bagi bayi dan anak-anak yang sariawan. Namun tidak tertutup juga kemungkinan bagi bagi orang lanjut usia bisa menggunakan sediaan tetes atau drop. Sariawan juga bisa muncul pada penyakit-penyakit tertentu seperti akibat efek samping dari kemoterapi. Dengan demikian bisa menggunakan obat tetes maupun salep. Kemudian yang kelima adalah obat multivitamin, karena ada kemungkinannya kekurangan multivitamin tadi penyebab dari sariawan. Multivitamin yang mengandung vitamin C, vitamin B12, asam folat, dan Fe. Nah, itu dia bentuk sediaan obat sariawan. Namun untuk tips bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit sariawan. Yang pertama itu menjaga kebersihan gigi dan mulut serta kesehatan gigi dan mulut. Kemudian konsumsi multivitamin secara lengkap yang mengandung tadi vitamin C, vitamin B12, asam folat, dan Fe. Kemudian berhati-hati ketika mengunyah makanan supaya tidak luka pada bibir ataupun lidah. Banyak minum air putih, kemudian cuci tangan secara teratur. Nah, itu dia guys, tips terhindar dari sariawan. Semoga bisa memilih bentuk sediaan obat sariawan dan terhindar dari penyakit sariawan dan resiko efek samping obat. Sekian, terima kasih.